Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Kinanti, kelas 12 MIPA 7 dengan absen 24. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai artikel. Salah satu cara menyampaikan pendapat, gagasan, pikiran, ataupun kritikan secara tertulis disebut artikel. Artikel opini. Artikel opini adalah salah satu rubrik dalam surat kabar yang mengangkat suatu masalah tertentu, termasuk pendapat dan pendirian penulis tentang masalah tersebut. Tujuan artikel opini sendiri yaitu untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca. Di dalam artikel terdapat fakta dan opini. Fakta merupakan kenyataan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, dan berapa. Jenis kalimat fakta dibagi menjadi dua. Ada fakta umum dan fakta khusus. Fakta umum sendiri adalah kebenarannya berlaku sepanjang masa. Contohnya, matahari terbit di pagi hari. Sedangkan fakta khusus adalah kebenarannya berlaku sementara waktu. Contoh kalimatnya seperti, aku selalu bangun di pagi hari. Opini. Opini merupakan pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Biasanya dapat menjawab pertanyaan berupa bagaimana dan mengapa. Jenis kalimat opini juga dibagi menjadi dua. Ada opini individu dan opini umum. Opini individu adalah pendapatnya dikemukakan oleh individu tertentu atau oleh seseorang. Sedangkan opini umum, pendapatnya diakui oleh banyak orang. Menyusun opini dalam bentuk artikel. Nah, inti dari paragraf opini adalah dapat ditemukan kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pendapat seseorang yang belum tentu benar adanya. Hal yang perlu diperhatikan mengenai opini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur opini. Struktur opini dibagi menjadi tiga. Ada pernyataan pendapat, argumentasi, dan pernyataan ulang. Pernyataan pendapat biasanya mengenai topik yang akan dikemukakan. Argumentasi. Argumentasi berisi tentang argumen pendapat terhadap masalah yang telah dikemukakan. Sedangkan pernyataan ulang adalah penegasan ulang mengenai pendapat yang telah dikemukakan dalam argumentasi sebelumnya. Yang kedua ada argumentasi. Nah, argumentasi ini harus didukung dengan data faktual untuk mengimbangi analisis subjektif permasalahan. Dan yang ketiga ada penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dalam artikel opini bersifat ilmiah populer dengan bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele, ringkas, dan mudah dipahami. Selain itu, ada juga penanda-penanda opini dalam paragraf. Yang pertama, biasanya menggunakan kutipan kata-kata seseorang. Nah, ini biasanya ditandai dengan adanya tanda kutip. Yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Yang ketiga, terdapat kata tidak pasti. Contohnya, mungkin, sepertinya, rasanya, dan lain-lain. Dan yang keempat, terdapat kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. Contohnya, setidaknya, saran, sebaiknya, ataupun pendapat, dan lain-lain. Nah, setelah menyusun opini dalam paragraf, selanjutnya kita akan menyusun fakta dalam artikel.
fakta sendiri adalah suatu informasi yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi dan harus disertai oleh bukti-bukti. Kaidah kebahasaan dalam artikel. Yang pertama, ada penggunaan istilah sesuai dengan bidang tertentu. Yang kedua, penggunaan kata kerja mental. Apa sih kata kerja mental itu? Kata kerja mental ialah menerangkan persepsi, contohnya melihat, merasa, terus afeksi dengan contoh suka, khawatir, dan kognisi, contohnya berpikir dan mengerti. Yang ketiga, penggunaan kata rujukan. Penggunaan kata rujukan ini mengungkapkan referensi dari sumber-sumber yang mungkin dikutip oleh penulis. Yang keempat, penggunaan kata keterangan atau adverbia frekuentif, yaitu keterangan untuk meyakinkan pembaca. Yang kelima, penggunaan konjugasi untuk menata argumentasi. Yang keenam, konjugasi untuk memperkuat argumentasi. Yang ketujuh, penggunaan konjugasi, kausalitas, dan konsekuensi. Serta yang kedelapan, penggunaan kalimat tanya retoris, yaitu kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Nah, setelah menemukan unsur kebahasaan artikel, kita juga akan membandingkan artikel dengan buku ilmiah atau tulisan karya ilmiah. Yang pertama ada karya ilmiah murni. Karya ilmiah murni menggunakan bahasa baku, tapi topik mengenai permasalahan dalam bidang ilmiah dan penelitian yang jauh dari jangkauan masyarakat awam. Yang kedua, ada karya ilmiah populer atau biasa disebut artikel opini. Biasanya menggunakan bahasa yang tidak baku karena lebih mengutamakan pemahaman masyarakat awam terhadap karya tersebut, dan topiknya cenderung membahas permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat dan masalah sekitarnya. Nah, selain perbandingan antara karya ilmiah murni dan karya ilmiah populer, keduanya ini juga memiliki persamaan. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode ilmiah yang sistematis, menyajikan data, bersifat netral, dan objektif. Setelah kita mengetahui tentang artikel dan artikel opini, mari kita membuat artikel dengan memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan topik. Nah, sebaiknya topiknya berhubungan dengan peristiwa aktual. Yang kedua, mengenali karakter media massa. Nah, si penulis harus bisa membuat artikel yang mudah dimengerti oleh massa. Penulis juga harus memahami selera dan misi setiap penerbitan. Yang ketiga, mengutamakan etos kerja. Nah, penulis juga harus memiliki sifat etos kerja, yang berarti dia harus memiliki ketekunan dan tidak boleh merasa cepat bosan terhadap karyanya. Yang keempat, menyusun opini menjadi artikel. Yang kelima, menyunting atau mengoreksi ulang berdasarkan isi dan kebahasaan yang digunakan. Jadi, setelah menyusun opini menjadi artikel, kita harus menyusun ulang dengan menyunting atau mengoreksi ulang. Yang keenam, menulis kembali. Nah, setelah direvisi dari menyunting atau mengoreksi ulang, kita harus menulis kembali dengan memasukkan isi, sistematika, dan hasil penyuntingan. Dan yang terakhir ada evaluasi, yaitu pemeriksaan untuk memastikan penulis telah menyelesaikan penuangan ide-ide yang direncanakan dan yang ingin disampaikan. Nah, itu tadi materi mengenai artikel atau artikel opini.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.